Selamat pagi, semangat untuk kita terus menjalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kesempatan pagi ini sebelum kita semuanya menjalankan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, firman Allah pagi hari ini berbicara tentang menjadi sempurna. Saudara, mungkin dalam benak kita, dalam pemikiran kita merasa tidak mungkin manusia bisa sempurna. Ya, tidak mungkin. Karena manusia berdosa nggak akan bisa sempurna. Tetapi itu yang Tuhan mau di dalam kekristenan kita. Menjadi sempurna. Saudara, bagaimana cara gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dapat menjadi sempurna? Kita akan kembali lagi kepada kebenaran firman Allah. Ya, puji Tuhan, firman Allah pagi hari ini kita akan lihat sama-sama di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Sekali lagi Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Bagaimana bisa terjadi, Saudara? Menjadi sempurna, utuh, tak bercacat. Bagaimana caranya manusia yang penuh dengan dosa ini bisa sempurna? Kalau kita membaca ayat ini, tidak saya bacakan, tapi saudara bisa membaca dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Ya, kita melihat dulu bahwa Yakobus ini menulis surat kepada saudara-saudara, orang-orang percaya, orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Dan surat itu ditujukan kepada mereka. Ya, supaya menjadi sempurna, bagaimana? Yakobus menulis bahwa apabila kamu mengalami pencobaan, bahkan ditulis berbagai-bagai pencobaan, jadi bukan hanya cuma satu, tetapi berbagai-bagai pencobaan. Kalau saya melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pencobaan itu proses, sudah. Ya, saya proses itu untuk menjadi sesuatu yang baik, ya, yang bermanfaat. Contoh, emas tidak mungkin emas itu langsung didapat, ada proses menuju ke sana. Apapun itu, bahan bakar tidak serta merta setelah dibor dari perut bumi lalu keluar bahan bakar dan bisa dipakai. Tidak, menuju kepada proses yang ada sehingga siap dipakai, saudara. Demikian juga kekristenan kita, kerohanian kita, ya, untuk menjadi sempurna apabila kita mengalami pencobaan, apabila kita mengalami proses yang tidak menyenangkan secara daging, saudara. Biarlah kita mau belajar dari kebenaran firman Allah. Kalau kita melihat sama-sama dalam terjemahan bahasa Indonesia, dikatakan terjemahan baru, apabila mengalami pencobaan, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Bisa? Anggap pencobaan, proses itu sebagai satu kebahagiaan. Lalu dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah kalian merasa beruntung. Beruntung, saudara. Saudara diproses, beruntung saudara masuk dalam pencobaan. Kalau ada terjemahan lain dikatakan bahwa harus menganggap semuanya itu sukacita. Jangan anggap proses pencobaan itu satu duka cita, tetapi anggap semuanya itu menjadi sukacita. Ada terjemahan lain katakan bahwa sebagai berkat yang membawa sukacita. Jadi proses itu sebagai berkat, satu kebahagiaan. Anggap semuanya itu sukacita. Jadi kalau kita masuk dalam pencobaan, kita mengalami pencobaan, mengalami proses, bisakah kalau saudara dan saya mau menjadi sempurna? Anggap itu sebagai satu kebahagiaan. Hendaklah kalian merasa beruntung, sukacita. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, yang kedua, di ayat yang ketiga dikatakan bahwa sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami pencobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah.
Ya, kalau dalam pencobaan itu akan mengalami satu yang namanya ketabahan, engkau menjadi tabah. Ya, itulah proses saudara, menjadi sempurna. Ya, tabah. Yang lain katakan membuat kita lebih dewasa untuk bertahan dalam keyakinan kita. Dan itu membuat kamu sabar. Ya, tabah, sabar di dalam mengalami proses pencobaan itu. Anggap itu satu kebahagiaan. Itu berkat yang membawa sukacita buat kekristenan kita. Yang ketiga, dan kesabaran itu membuat pekerjaan sempurna, maka kamu akan menjadi dewasa dan lengkap. Kamu menjadi sebagaimana yang dikehendaki Allah terhadap kamu. Jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna serta tidak berkekurangan dalam hal apapun. Itu yang dikehendaki Tuhan buat kita. Oleh sebab itu, jangan merasa engkau susah kalau engkau mengalami berbagai-bagai pencobaan. Haleluya, pagi hari ini firman Allah menguatkan kita di dalam Yakobus supaya kita tetap tabah, tetap sabar, karena itu akan menjadi sempurna kekristenan kita. Jangan takut kalau engkau mengalami pencobaan, karena ada Tuhan Allah Roh Kudus yang akan menolong. Saudara, kalau di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu janji Allah. Dia akan menyertai saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan. Bahkan Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Allah tahu kekuatan saudara. Kalau sampai hari ini Allah masih mengizinkan kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Anggap itu mendatangkan satu ketabahan, kesabaran, sehingga kita menjadi sempurna. Puji Tuhan, kiranya firman Allah membangun kehidupan kerohanian kita untuk lebih kita bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan di dalam seluruh kehidupan kita dari Allah. Puji Tuhan, selamat pagi, semangat untuk terus kita menjalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.